ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik yang mudah-mudahan di malam yang mulia ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita keberkahan umur, memberikan kita kekuatan iman dan Islam kita. Hari demi hari berlalu, seharusnya kita menjadi insan yang mulia, karena kemuliaan tidak didapatkan kecuali hanya dengan ketakwaan. Keimanan dan keislaman akan hampa dan kosong jika tidak kita isi dengan peribadahan kepada Sang Pencipta alam semesta, termasuk kita semuanya, bahwa seharusnya kita menjadi hamba yang selalu dekat kepadanya, mendekat dengan kedekatan yang hakiki, yaitu dengan peribadahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita aturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang kita ucapkan kepada beliau, salawat yang kita aturkan kepada beliau, walaupun beliau berada di alam kubur. Ulama sepakat bahwa jasad para nabi tidak akan pernah membusuk. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi, maka salam dan sholawat yang kita aturkan akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa gembiranya kita jika nama kita disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya kenikmatan yang paling indah adalah disebutkannya nama di sisi orang yang dicintai. Maka kalau kita cinta terhadap seseorang, nama disebutkan di samping kita, maka kita sungguh akan merasa bahagia. Maka bagaimana tidak jika Rasulullah Muhammad SAW di akhir hayatnya beliau mengatakan ummati 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 3 kali, beliau mengkhawatirkan umatnya, sedangkan kita termasuk umatnya yang senantiasa dikhawatirkan hingga akhir nafas beliau. Maka tidak sepatutnya kita melupakan beliau, maka kita perbanyak sholawat dan salam kepada beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, walaupun ini sebenarnya bukan jadwal saya. Tadi di WA sama Mas Arif, karena yang mendapat jadwal berhalangan, apakah bisa diganti? Maka saya menjawab, ya insya Allah bisa Mas, ya saling membantu, karena mencari pengganti itu terkadang susah-susah gampang. Kalau pas jadwalnya bareng gitu, Ustadz ini nopo nggih radi angel nggih pates e. Ngeten. Benten kalih gorengan nggih insyaallah paling nggih prei nggih minggu mawon ngeten nggih. Insyaallah kathah. Nggih. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak membosankan, ya. Mungkin minggu depan Ustadz yang hari ini seharusnya datang. Mudah-mudahan pertemuan kita yang senantiasa kita usahakan untuk datang di masjid yang mulia ini, pertemuan yang menghasilkan sebuah perjumpaan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk baiknya, bagusnya Islamnya seseorang, maka dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hadis ini sudah pernah kita dengar atau mungkin sering kita dengar. Hadisnya sudah bisa dipahami secara zahir. Zahir niku secara penampakan awal di luarnya, bahwa keislaman seseorang ternyata bisa baik, lebih baik dan sangat baik, tergantung perkara-perkara yang dia tinggalkan selain yang tidak bermanfaat. Maka faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa
Ternyata keislaman seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda tingkatannya tergantung amalan mereka. Di antara amalan ulama sepakat. Bapak Ibu, Islam itu kan diperintahkan dan dilarang, gitu. Pokoknya diperintahkan, dilarang. Yang diperintahkan itu contohnya apa? Nggih, salat, puasa, zakat dan sebagainya, haji, umroh dan sebagainya. Itu perintah. Tapi ada juga di sisi lain disuruh melakukan, tapi ada juga yang nggak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Maka kalau tadi sholat, puasa, zakat, umroh, haji itu adalah diperintahkan, perbuatan diperintahkan, ternyata ada perbuatan lain yang berlawanan tapi juga diperintahkan untuk ditinggalkan. Berarti ternyata ada di dalam Islam itu badan kita itu diam, itu dianggap perbuatan. Panjenengan boten minum minuman keras, berarti itu termasuk perbuatan. Perbuatan meninggalkan maksudnya. Kita tidak makan yang haram, berarti itu termasuk perbuatan di dalam Islam yang intinya meninggalkan. Berarti baik perintah maupun larangan sama-sama perbuatan. Setiap perbuatan itu ternyata mempengaruhi kualitas dan kedudukan keislaman seseorang. Maka kalau kita pengen levelnya naik, kita lihat dulu apakah kita sudah melakukan perintah, apakah kita sudah meninggalkan larangan, yang dua-duanya termasuk perbuatan. Setiap orang memiliki levelnya masing-masing. Muslim itu ada yang baik, ada yang baiknya sedang, ada yang baiknya sangat tinggi, dan setiap ketinggian mempengaruhi kemuliaan. Apakah kita muslim? Muslim saja. Ya udah, saya muslim. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat yang wajib. Lalu apa? Haji kalau mampu. Apakah cukup di situ? Ternyata tidak. Ada muslim yang di sela-sela salat 5 waktu, ada yang salat apa Pak Bu? Duha. Salat malam. Salat rawatib. Nah, seiring orang itu melakukan sesuatu di antara yang wajib itu melakukan hal lain, maka itu mempengaruhi kualitas kedudukan kita di sisi Allah. Maka Islam yang kedua faedahnya adalah menganjurkan kita untuk berlomba-lomba. Kenapa berlomba-lomba Bapak Ibu? Karena surga tingkatannya tidak cuma satu. Surga itu tingkatannya banyak. Bahkan ya, ulama mengatakan tidak hanya 100. Bahkan di antara satu menuju ke tingkatan kedua itu ada tingkatan-tingkatan lainnya lagi. Berarti kalau seandainya surga yang kita tuju itu tingkatannya berbeda-beda, maka bagaimana cara mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi? Kalau orang muslim biasa sholat mengerjakan yang wajib-wajib tadi, levelnya level standar. Kalau pengen naik, kerjakan yang lain di luar sunnah, di luar wajib. Semakin orang mengerjakan di luar yang wajib, maka kemuliaannya akan semakin berbeda dengan tetangganya, dengan teman kerjanya, dengan kolega bisnis dia. Ternyata kita yang duduk di masjid ini di sisi Allah berbeda-beda tingkatannya. Maka kita berlomba-lomba. Tidak hanya berdiam diri, kita harus meningkatkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa Bapak Ibu? Mengerjakan perkara yang sunnah. Ternyata pembahasan kita nggak cukup sampai di situ. Semakin kita itu berhati-hati meninggalkan perkara yang haram, itu juga meningkatkan level kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang ini biasanya terlewat. Kita itu mikirnya Islam itu ya pokoknya sholat, puasa sunnah dan sebagainya. Padahal Islam itu juga ada yang lain, yaitu apa? Yang dilarang. Nah, kita lihat sekarang detik ini diri kita masing-masing, adakah sesuatu yang dilarang dalam agama yang kita masih lakukan? Harus dicek. Karena apa?
sesuatu yang dilarang, yang itu masih kita lakukan, bisa menurunkan apa? Level kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diperhatikan. Nanti kita akan menjabarkan hal lain apa yang bisa mengurangi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun begitu, kita didorong untuk meningkatkan kualitas keislaman kita sesuai kemampuan. Ketika saya mengatakan ya sunah-sunah dikerjakan, bukan berarti kita apa? Ya, satu hari penuh itu mengerjakan yang sunah-sunah semuanya, tidak. Ya. Dulu saya pernah menyampaikan amalan yang paling dicintai Allah itu apa, Pak Bu? Masih ingat apa betul? Yang sedikit tapi istiqomah. Ya, istiqomah, konsisten, dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit sampai akhir hayat. Sesuai kemampuan kita dalam mengerjakan ketakwaan. Kemampuan itu maksudnya ngeten. Jangan sampai kemampuan ini dimasukkan ya ke yang wajib lalu mengurangi yang seharusnya. Sholat duhur itu dimanapun tempat kalau kita mukim ya 4 rakaat. Nggak boleh kita sekuat, kan saya kuatnya cuma 2 mas. Ya udah 2 aja saya sholat duhur, padahal saya tidak dalam keadaan perjalanan, saya di rumah. Ya nggak boleh, kalau ini nggak boleh. Yang dimaksud kemampuan di sini, pokoknya kalau mukim itu ya 4 rakaat. Tapi saya nggak mampu, nggak. Kalau panjenengan sakit, sholatnya sambil duduk. Nah, yang bisa dikurangi di situ. Tapi kalau rakaat nggak bisa dikurangi. Saya nggak bisa lama nih mas. Al-Fatihah saya baca setengah saja, setengahnya rakaat kedua, ya nggak boleh. Nah, yang wajib level standarnya harus dilampaui semua. Nah, tapi kalau yang bisa dikurangi tadi, berdiri jadi duduk. Nah, gitu. Harus dilampaui semampu kita. Berikutnya, dalam hadis ini disebutkan kebaikan Islam seseorang. Baik, kebaikan itu apa Bapak Ibu? Ulama bahasa mendefinisikan kebaikan itu adalah sesuatu yang memperindah. Kebaikan itu adalah sesuatu yang memperindah sesuatu yang lain. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menyempurnakan sesuatu yang lain. Islam itu sudah baik dan sempurna, tapi bisa diperindah lagi. Dengan cara apa? Min husni islamil mar'i. Islam itu sudah bagus mengerjakan yang wajib, tapi bisa diperindah lagi amalan kita dengan cara mengerjakan yang lain, yang sunnah-sunnah. Maka kebaikan dalam Islam itu memperindah status keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada keindahan dan kesempurnaan yang layak untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apa Bapak Ibu? Level surga yang semakin tinggi. Kalau kita fokus kita ya udah masuk surga gitu aja, bagus. Tapi kita napa Bapak Ibu? Harus napa? Harus lebih tinggi daripada itu. Enggak cukup masuk surga, tapi surga yang paling tinggi. Karena kenikmatan itu, ngapunten Bapak Ibu, di surga itu kan kalau kita minta apa saja kan dikasih toh nggih. Kalau saya takdir Allah dituliskan saya itu di surga paling rendah, saya nanti akan minta sama Allah tingkatan surga yang paling tinggi. Kan di surga enggak semua keinginan dikabulkan, gitu betul. Ya saya Islamnya Islam biasa aja lah. Nanti di surga saya apa? Minta yang paling tinggi. Kan permintaan di surga enggak ada yang ditolak. Nah, ini ulama mengatakan bahwa ada beberapa hal yang seseorang tidak akan mendapatkan tingkatan orang lain walaupun dia minta. Bagaimana mungkin Allah menyamakan orang yang tiap malam berdiri untuk sholat lail dengan kita yang cuma tidur? Bagaimana mungkin Allah menyamakan pahala orang yang puasa sunnah Senin Kamis dengan kita yang tidak pernah puasa sunnah? Puasa kita cuma Ramadan saja, nggak mungkin.
Maka walaupun kita meminta apapun di surga, ada beberapa hal yang orang lain tidak akan pernah bisa kita samai kedudukannya. Karena memang amalannya berbeda. Beberapa orang bermalas-malasan. Ya udah, saya nanti sholat 5 waktu aja. Pokoknya kalau saya masuk surga nanti saya minta sama Allah. Kan katanya di surga kalau minta dikasih. Ya, tidak bisa. Ya, tingkatannya tidak akan bisa kita lampaui. Karena memang kalau dikasih berarti apa Pak Bu? Yang pertama, manusia nggak akan beribadah. Yang penting masuk surga. Nggak akan ibadah yang lain. Yang kedua, tidak adil. Mau seorang yang melakukan banyak dikasih seperti orang yang nggak melakukan sama sekali. Berarti Allah tidak adil. Dan itu tidak mungkin. Allah tidak akan berbuat khianat. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Bapak Ibu, Allah tidak akan zalim itu dua pengertian. Di akhirat nanti Allah tidak akan zalim. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan soleh seseorang. Itu yang pertama. Sedikit pun amal kebaikan akan diberi ganjaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan mendolimi orang yang berbuat keburukan. Seberapa banyak keburukan dia lakukan, dia dapat ganjaran keburukan itu. Dan Allah tidak akan melebihkan. Allah tidak mengurangi kebaikan dan tidak melebihkan keburukan. Yang buruk diojo-ojoi semakin banyak, enggak. Seberapapun keburukan dikasih itu, seberapapun kebaikan sedikitnya akan dikasih juga. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa kita harus menjaga privasi. Privasi ini apa Pak Bu? Rahasia. Privasi itu kita harus menjaga rahasia orang lain. Privasi itu hal pribadi mereka. Yeah. Kita harus menjaga pribadi mereka. Sesuatu yang bagi mereka itu hal pribadi dan orang lain itu seharusnya enggak tahu. Islam ternyata menganjurkan hal ini Bapak Ibu. Tidak boleh ikut campur. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi kita kalau kita mengetahuinya. Kita walaupun tahu itu enggak bermanfaat bagi saya. Contoh, kita pulang dari sawah, saking Sabin, kundur dari Sabin, berjalan. Lalu di pinggir jalan ada dua orang tetangga kita sedang ngobrol. Sedang ngobrol Pak, Bu. Dua orang ngobrol. Lalu kita yang baru saja lewat langsung nimbrung. Kita juga enggak di awe. Lek, Bude mriki mboten. Tiba-tiba kita langsung duduk situ. Ya. Jadi kita enggak tahu apa yang dibicarakan mereka berdua. Kita tiba-tiba nimbrung. Bisa jadi yang dibicarakan itu adalah perkara yang privasi tadi. Yang seharusnya pribadi, nopo? Masalah utang. Masalah nopo? Dagangan. Masalah yang pribadi. Bisa jadi mereka berdua tidak suka kalau kita itu ada di situ. Maka kita sebagai seorang muslim harus menghargai mereka. Bisa jadi mereka itu nggak mau perkaranya diketahui kita. Nah ini jangan dibiasakan. Kecuali kalau dipanggil, Pak De, mampir yen ngopi-ngopi yen. Nah, walaupun saya tahu orang Jawa niku napa bahasa basi. Mampir yen ngopi-ngopi mriki, padahal kopine mboten enten. Kula tumbas kiriyen nggih. Wah, ternyata dereng siap. Nah, contoh yang lain. Ada orang meninggal. Orang perantauan meninggal. Lalu dibawa ke kampung. Sudah dalam bentuk dimandikan, sudah dikafani, sudah di peti, pakai ambulan. Lalu kita nggak boleh cari-cari berita. Yang kalau kita tahu berita itu nggak bermanfaat juga bagi kita. Lek mati ini kena apa toh? Ya ora tau mulih iki jane. Jane iki ya umure lagi 50 lah, aku wis suwidake cek etes.
Kira-kira apa, Lik? Nah, mboten sah. Nggih. Mboten sah cari tahu hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Kalaupun kita tahu nggak bermanfaat, nggak usah cari tahu. Kira-kira apa mboten sah. Ya, pokoknya menang didoakan. Nah, beberapa hal lain yang semisal itu kita harus berhati-hati. Makanya apa? Kalau kita tadi pulang dari sawah langsung pulang ke rumah, nggak duduk di situ, berarti kita meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat bagi kita. Itu udah mendapat pahala. Karena meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kalau ada yang meninggal dari perantauan tiba-tiba pulang kok dalam bentuk mayat, kita datang layat, sholatkan, kuburkan, ikut sampai ke pemakaman, maka ya udah selesai, nggak usah ngobrol-ngobrol. Lek, lungguh sik, Lek. Ya sik tak tekok sik aku rodok ragu-ragu apa rodok penasaran. Mboten sah. Ketika panjenengan melakukan 3 hal tadi, layat, sholat, menguburkan, lalu pulang, panjenengan berarti meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Panjenengan dapat pahala tambahan selain pahala sholat, menyolatkan, memandikan dan sebagainya. Nah, ternyata ketika kita melakukan kebaikan dalam Islam, otomatis kita meninggalkan keburukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Kita sholat di masjid, menuntut ilmu di sini. Ngapunten, beberapa orang mengerjakan perkara yang minimal tidak bermanfaat. Beberapa orang mengerjakan perkara yang makruh, yang dibenci dalam agama. Beberapa orang mengerjakan perkara yang haram. Saat ini, detik ini. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan kemudian dari Allah untuk mendapatkan kebaikan dalam Islam. Berarti di detik ini kita alhamdulillah level kita di sisi Allah lebih tinggi daripada orang yang melakukan 3 hal tadi. Tidak bermanfaat, makruh, haram. Nah, alhamdulillah. Secara tidak langsung kita meninggalkan perkara yang dilarang. Berikutnya, perkara yang tidak bermanfaat itu tadi yang sudah kita lewati ada dalam bentuk perkara perbuatan, ada bentuknya perkataan. Lalu yang ketiga, bentuknya pikiran. Walaupun pikiran yang tidak diungkapkan dalam perkataan dan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dihisab. Panjenengan cuma mikir saja, bayangke. Dulu sepertinya pernah saya sampaikan. Bayangke keburukan. Aku nek duwe duit 1 miliar aku tak ngopo ngoten misalnya sing haram. Ini cuma membayangkan. Nah, sesuatu yang dibayangkan itu kalau belum dilakukan tidak akan ditulis sebagai keburukan. Nah, ini dalam bentuk pikiran. Nah, panjenengan aku nek entuk duit 1 miliar. Nah, bayangke duit 1 miliar niki perkara yang tidak bermanfaat. Ngokeh-ngokehi pikiran. Mari semangat lho, mari semangat nggih. Ya alhamdulillah kalau ada motivasi manfaat alhamdulillah. Mikir 1 miliar piye ya? Oh iya, sing cabang kono kae tak gedhekke. Karyawan tak oke. Tempat makannya tak gedhekke. Iklannya tak, promosinya tak sebarke. Nah niku alhamdulillah. Maksudnya ada perbuatan kalau niku. Kalau ini yang saya maksud cuma pikiran tok. Itu 1 miliar piye ya? Nah ini ngapunten. Mboten nyambut damel. Kan mboten enten manfaat ini nggih to. Cuma mbayangke tok. Lah nek mikir ngantek setahun sampai kesel nggih mboten dugi mangke. Nggih. Ngedol warisan enten 1 miliar. Niki mboten nyambut damel niki. Nggih. Lah nggih. Dang-dang lah nggih. Niki yang saya maksud cuma pikiran tok. Kita overthinking. Overthinking niku overthinking niku bahasa bocah-bocah gaul niku. Kakean pikiran. Sebenarnya tidak kejadian, tapi karena kita mikirkan terlalu dalam. Nah ini perkara yang tidak bermanfaat. Seandainya waktu yang kita pakai untuk memikirkan sesuatu yang enggak berguna itu kita gunakan untuk apa? Berzikir. Kita memikirkan banyak hal itu enggak masalah. Dalam artian enggak akan ditulis dosa. Bahkan yang kita pikirkan maksiat pun enggak akan ditulis dosa. Karena maksiat itu akan ditulis dosa kalau dipikirkan lalu dilakukan. Beda dengan kebaikan. Kebaikan itu
baru dipikirkan, baru diniatkan, itu sudah dapat pahala berapa? 1. Kalau dilakukan berlipat ganda terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kebaikan beda dengan keburukan. Alhamdulillah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Keburukan kita pikirkan belum dilakukan enggak ditulis dosa. Kebaikan baru kita pikirkan belum dilakukan dapat 1 pahala. Bayangkan kalau waktu yang kita pakai itu untuk memikirkan sesuatu, diangan-angankan untuk melakukan. Piye ya caranya gini so haji umroh. Nah, coba kalau yang dipikirkan perkara yang bermanfaat. Nggih, umroh tak ngedol sawah. Nggih. Coba kalau yang dipikirkan perkara yang bermanfaat, belum dilakukan pun sudah dapat pahala. Alhamdulillah. Nah, ini berarti meninggalkan perkataan, perbuatan dan pikiran walaupun itu perkara mubah. Perkara yang dibolehkan untuk dipikirkan, tapi kalau itu tidak bermanfaat ditinggalkan. Betapa banyak orang itu mau tidur kepikiran sesuatu yang sebenarnya belum terjadi, nggak bisa tidur sampai jam 12 malam. Padahal cuma rasa takut saja. Nah, ini kebanyakan pikiran. Sampai jam berapa, Mas? Isya jam pinten, Bu? Monggo unjuk. Monggo, Pak. Niki rotine dipun nggih. Nek kula ceramah riyen. Nggih monggo mboten sanengga kula, monggo mboten napa? Di napa sambi ngoten. Kirangan sambi niku bahasa aluse pripun kula mboten ngertos. Ngapunten nek bahasanipun kasar. Lo tiang Jawa ilang Jawane. Nggih. Terus saya pinten menit Mas, kinten-kinten. Ngajenge persiapan mangke nek dilanjutke mboten terlalu kedangan. 5 menit? Enten? Kula mboten apal nggih kok sakniki maju. 12 menit. Nah, nggih, alhamdulillah. Niki genah ngoten, nggih. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang perlu ditinggalkan seperti yang tadi sudah disinggung, yaitu perkara-perkara yang tidak bermanfaat, makruh, haram. Ada satu perkara yang menurut para ulama hukumnya samar-samar. Samar-samar niku napa? Iki apik ya ora, elek ya ora. Mboten cetha. Nggih. Kayak putih-putih iki opo ya ora cetha. Ngoten iki udan apa ora? Udan tenanan apa ora? Iki arep metu ora cetha iki ya nek ra nggo mantol ya teles. Nek nggo mantol kok rong patut, liyane dorong nggo mantol kok nggo mantol dhewe misale ngoten. Nah, yang samar-samar niki ulama mengatakan ada hadisnya. Ada hadisnya. Innal halala bayyin wa innal haram bayyin wa baina umurun mushtabihat. Perkara halal dalam agama itu jelas, cetha welo-welo. Perkara yang haram dalam agama itu juga jelas. Di antara dua yang jelas ini ada tengah-tengah. Namanya apa? Perkara yang samar. Perkara yang samar ini terkadang munculnya di zaman-zaman setelah kenabian, karena sudah tidak ada wahyu, sudah tidak ada nabi, sudah nggak ada yang menerangkan. Bahkan ulama yang ada pun perbedaan pendapatnya terbagi menjadi banyak. Ada yang mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ini halal. Sesama ulama muslim pun berbeda pendapat. Kita yang orang awam, nah perkara yang samar-samar ini ditinggalkan. Famanittaqas syubhat, barang siapa yang menjauhi perkara syubhat yang samar-samar niki, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Napa Bu? Kutah. Waduh, mboten to, Syekh Aman. Langsung ditelas kemawon. Mboten kutah nggih. Unjukanipun. Nah, yang samar-samar ini ditinggalkan. Sekali lagi,
Yang samar-samar ini biasanya di akhir zaman. Karena di zaman Nabi tidak ada. Riwayat yang jelas juga tidak menunjukkan hukum yang pasti. Ulama berbeda pendapat. Nah, saya kasih kunci. Perkara yang samar-samar ini diperdebatkan oleh banyak ulama, biasanya bukan ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu ibadah murni. Ibadah murni ini dulu pernah saya sampaikan. Sholat ibadah murni, puasa ibadah murni, baca Al-Quran ibadah murni, zikir ibadah murni. Nah, ini perkara-perkara yang hubungannya dengan perkara duniawi, karena disebutkan halal dan haram. Nah, kalau kita ragu-ragu tentang hukumnya, lebih baik ditinggalkan. Nah, ini termasuk perkara apa? Selain dari yang tidak bermanfaat, makruh, haram, satu lagi tambahnya apa? Samar-samar ditinggal. Ternyata setelah semua ini kita simpulkan apa? Agama itu gampang. Namun sayangnya kita sendiri masih banyak yang merasakan agama itu susah. Masih kayak agama kok wangel men. Iki ra itu. Kae ra itu. Salat kudu nang masjid. Sholat kudu jamaah, angel men. Aku sholat neng sawah yo iso, misalnya. Aku sholat bendino neng omah dhewe neng kamar, misalnya ngoten. Angel men agamamu kae, misalnya ngoten. Dadak pengajian barang, saiki YouTube-e akeh, misalnya ngoten. Angel men agama mboten. Sebenarnya agama itu gampang. Nah, berkaitan dengan yang baru saja saya sebutkan, Bapak Ibu. Cukup buatan ini. Agama itu gampang. Agama punya beban.